Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad bin Rizky. Kami dari kelompok 6 mau menerangkan tentang kaidah-kaidah umum dalam menafsirkan Al-Quran. Kaidah tafsir. Kaidah tafsir adalah bagaimana domain yang disusun ulama dengan kajian yang mendalam guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam memahami makna kedua Al-Quran, hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk yang terkandung dalamnya. Dan selanjutnya, apa saja kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran? 1. Kaidah dasar. Kaidah dasar yang pertama yaitu kaidah Al-Quran. Kaidah Al-Quraniyah ialah penafsiran Al-Quran yang diambil oleh ulum Quran dari Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Sunnah yaitu merupakan sumber yang dari Rasul yang menjelaskan tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu qaul sahabat atau perkataan para sahabat. Mufasir tidak benarkan untuk menafsirkannya menurut pendapatnya sendiri dengan meninggalkan pendapat para sahabat. Selanjutnya, apabila riwayat penjelasan sahabat Nabi untuk menafsirkan ayat Al-Quran, ia harus menggunakan penjelasan tersebut sebagai dasar tafsirannya. Yang keempat yaitu qaul tabi'in atau perkataan dari tabi'in yaitu muridnya sahabat. Keberadaan perkataan tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran ini diperselisihkan. Ada yang berbeda termasuk tafsir bil maksur dengan alasan bahwa itu diterima dari sahabat Nabi. Namun ada juga yang menganggapnya sebagai tafsir bil ru'yi seperti tafsir pemufasir lainnya setelah tabi'in. Yang kedua yaitu kaidah umum. 1. Dhamir atau kata ganti. Kaidah berkaitan dengan dhamir atau kata ganti terdiri dari 1. Pada dasarnya dhamir digunakan untuk memastikan perkataan. Yang kedua, setiap dhamir harus punya marji sebagai tempat kembalinya. Yang ketiga, pada dasarnya dhamir harus punya marji. Pada dasarnya dhamir itu kembali pada tempat yang paling dekat. Yang keempat, penggunaan isim ma'rifah. Yang kedua yaitu penggunaan isim ma'rifat dan isim nakirah. Penggunaan isim ma'rifat dan isim nakirah mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Ta'aruf dengan isim dhamir yang berfungsi untuk menunjukkan keadaan. Yang kedua, ta'arif dengan nama berfungsi untuk menghadirkan pemilik nama itu di dalam hati. Yang ketiga yaitu pendengar dengan cara menyebutkan namanya yang khas, memuliakan dan juga menghinakan. Yang ketiga yaitu penggunaan kata benda atau isim. Apabila sebuah isim disebutkan 2 kali, maka dalam ini ada 4 kemungkinan maksudnya, yaitu yakni kedua ma'rifah, keduanya nakirah. Yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Dan yang pertama ma'rifah dan yang kedua nakirah. Ataupun kaidahnya adalah sebagai berikut. Apabila keduanya ma'rifah, maka pada umumnya yang kedua adalah hakikat yang pertama. Yang kedua, apabila keduanya nakirah, maka yang keduanya biasanya bukan yang pertama. Yang ketiga, jika yang pertama nakirah dan yang kedua ma'rifah, berarti karena itu yang sudah diketahui. Yang keempat, jika yang pertama ma'rifat disebut nakirah, berarti apa yang dimaksudkan bergantung pada qarinah. Hal yang mana tergantung qarinah menunjukkan bahwa keduanya itu berbeda. Nah, satunya itulah mufrad dan jamak. Dalam Al-Quran ada sebuah kata yang berbeda mulia ketika berada dalam bentuk mufrad dan jamak. Adapun kaidahnya adalah sebagai berikut. 1. Kata al-rih atau angin dalam bentuk jamak berarti rahmat, sedangkan dalam bentuk mufrad berarti azab. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Yang kedua yaitu al-nur atau cahaya dan sabil atau hak atau jalan kebenaran selalu dalam bentuk mufrad, sedangkan kata az-zulumat atau keburukan dan sabil batil atau kesesatan selalu dalam bentuk jamak. Ini menunjukkan bahwa jalan kebenaran hanya satu, sedangkan jalan kebatilan sangat beragam. Yang keempat yaitu mutadorrif atau kata yang seolah-olah sama. Dalam Al-Quran banyak kata yang mungkin makna sama, namun seorang mufasir harus melihatnya karena kata-kata tersebut seringkali memiliki makna yang berbeda.
Yang ketiga dan terakhir yaitu kaidah khusus masalah nalar dan bukan nalar. Wilayah bukan nalar meliputi masalah-masalah metafisika dan perincian ibadah. Sedangkan yang termasuk wilayah nalar meliputi masalah-masalah kemasyarakatan. Wilayah pertama, apabila nilai lewatnya sahih diterima sebagaimana adanya tanda pengembangan karena sifatnya berada di luar jangkauan akal. Adapun wilayah yang kedua, menempatkan penafsiran terhadap teks sesuai dengan proporsinya yang tepat. Dalam hal ini, wilayah kedua menjadi lahan garapan bagi para mufasir untuk melakukan tafsiran terhadap teks Al-Quran. Yang ketiga yaitu Aidadzoni, pemikiran modernis menuntut adanya pemetaan ulang terhadap Al-Dzoni dan Qat'i dalam Al-Quran. Hal ini terkait dengan perubahan ilmu pengetahuan yang banyak memberikan nilai khas baru. Misalnya, angka kematian yang dapat ditekan dan rata-rata umur manusia yang meningkat dibanding tahun-tahun berikutnya dan memerlukan ilmu kedokteran. Karenanya, pandangan selama ini menyatakan bahwa umur merupakan mafatihul ghaib yang tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya berubah. Yang ketiga yaitu takwil. Perubahan ilmu pengetahuan dengan berbagai penuh ilmiahnya memungkinkan usahanya mana Al-Quran difiskan jauh sebelum penemuan tersebut. Misalnya adalah keyakinan bahwa sesungguhnya memulakan hujan adalah Allah. Ulama klasik enggan mengatakan bahwa hujan adalah berasal dari langit. Di era modern ini, artinya bukti empirik tentang proses terjadinya hujan, maka tersebut harus diposisikan sebagai suatu metafora. Dengan demikian, peluang penggunaan takwil terusan menjadi lebih terbuka. Bentuk-bentuk kaidah tafsir yang diterapkan dalam menafsirkan Al-Quran. Satu yaitu kaidah bersumber dari disiplin ilmu tertentu seperti ilmu bahasa dan usul fikih. Yang kedua yaitu kaidah yang khusus. Kaidah yang khusus dibutuhkan oleh penafsir sebelum melangkah masuk ke dalam penafsiran, dan ini antara lain bersumber dari pengamatan terhadap kesalahan sementara penafsir atau kesadaran tentang perlunya mengikat diri dari tidak terjerumus dalam kesalahan. Yang ketiga yaitu kaidah yang ditarik dari dan bersumber langsung dari pengamatan terhadap Al-Quran dan yang bisa jadi ia tidak sesuai dengan kaidah disiplin ilmu lain. Kaidah kelompok ini cukup banyak. Sebagai contoh, kata kami yang menunjukkan Allah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kata tersebut samping bertujuan menunjukkan keagungan Allah, dapat berarti keterlibatan makhluk dalam aktivitas yang ditunjukkannya. Langsung kesimpulannya saja. Kaidah tafsir dapat diartikan sebagai pedoman dasar yang digunakan secara umum guna mendapatkan pemahaman atas petunjuk Al-Quran. Oleh karena itu, penafsiran merupakan suatu aktivitas yang senantiasa berkembang sesuai dengan ilmu sosial, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Kaidah-kaidah penafsiran akan lebih tepat jika dilihat sebagai suatu prosedur kerja. Dengan pengertian ini, kaidah tersebut tidak mengikat kepada mufasir lain agar menggunakan prosedur kerja yang sama. Setiap mufasir berhak menggunakan prosedur yang berbeda asalkan memiliki kerangka metodologi yang dapat diucapkan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok